Selanjutnya, kami persilakan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Aib Fatah SSI MSI PhD, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Henry Setianto SSI MT. Terima kasih Ibu Ketua. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk membacakan riwayat hidup dari Profesor Henry Setianto. Perjalanan hidup dari Profesor Henry Setianto sebagai dosen dan guru besar tidak hanya ditandai oleh pencapaian akademik, tetapi juga oleh nilai keluarga yang menguatkan. Profesor Henry merupakan putra dari Ibu Raden Sukeni Cokrosonto almarhumah dan juga dari Bapak Raden Sucipto Mangun Miharjo almarhum, dan beliau merupakan anak ke-10 dari 11 bersaudara. Perjalanan hidup dan karirnya didampingi oleh istrinya Dr. Vienna Saraswati bersama dua buah hati tercinta, yaitu Fahri Ali Setianto dan Fahima Alia Setianto. Profesor Henry lahir di Bogor pada 24 Januari 1973, meniti karir di kelompok ilmuwan kimia analitik FMIPA ITB, dan sejak menjadi PNS pada 1 Desember 2008, ia konsisten mengembangkan bidang teknik elektrometri hingga meraih guru besar pada 1 Desember 2024. Pendidikan formalnya dimulai dari SDN Angkasa 5 Bandung, berlanjut ke SMPN 8 dan SMA 11 Bandung. Beliau meraih gelar sarjana kimia dari ITB pada 1997 dan menempuh magister melalui program sandwich ITB Osaka University tahun 2005. Komitmen terhadap ilmu pengetahuan membawanya kembali ke ITB dan meraih gelar doktor di bidang kimia pada tahun 2012. Dan sebagai pendidik, Profesor Henry mengampu berbagai mata kuliah dari tingkat sarjana hingga pasca sarjana, seperti kimia dasar, kimia dan masyarakat, kimia forensik, manajemen laboratorium, hingga analisis elektrometri dan pengendalian mutu. Dalam pengembangan institusi, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Laboratorium Kimia Analitik dari 2012 hingga 2020, dan Ketua Program Studi Magister dan Doktor Kimia serta Magister Pengajaran Kimia sejak 2020 hingga 2025. Di bawah kepemimpinan beliau, program S2 dan S3 Kimia meraih akreditasi unggul. Profesor Henry juga aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat di berbagai daerah, seperti di Garut, Pangandaran, Tasikmalaya, dan Sumedang. Kegiatan PKM ini ditujukan untuk meningkatkan potensi lokal dan pemahaman kimia di sekolah-sekolah mitra di Indonesia. Sampai saat ini, Profesor Henry telah meluluskan 20 mahasiswa sarjana, 40 magister, dan 4 doktor, serta menghasilkan 78 publikasi internasional, 5 publikasi nasional, 3 paten, serta mendapatkan 70 hibah penelitian. Dengan capaian 521 citasi dan 461 dokumen, dan skor high index Scopus 13 menunjukkan bahwa beliau memiliki pengaruh yang signifikan di bidang kepakarannya. Yang bersangkutan juga aktif sebagai asesor Lamsama, BKD, sertifikasi dosen, dan juga pendamping dalam pembukaan prodi baru di berbagai universitas di Indonesia. Selain itu, Profesor Henry juga menjadi narasumber untuk KLHK, Sesko AU, Dikti, dan Kemenhan. Jejaring kolaboratif yang telah dibangun mencakup ITB dan beberapa universitas nasional dan juga internasional seperti Osaka University, Tokyo University, De La Salle University, UTM, dan Monash University. Yang bersangkutan juga membangun kolaborasi lintas industri dengan BRIN, KLHK, ESDM, Kementerian Perdagangan, dan Kemenhan. Atas dedikasinya, Profesor Henry menerima Satya Lancana Karya Satya 10 tahun dan juga penghargaan dosen terbaik di bidang penelitian FMIPA ITB tahun 2023. Di balik kesibukan beliau,
Profesor Henry juga memiliki keseimbangan hidup yang melalui hobi cross country dan juga ini agak unik Bapak Ibu, koleksi senjata tajam. Jalan-jalan dan juga partisipasi dalam kegiatan menwa. Keempat hobi ini mencerminkan harmoni antara eksplorasi, estetika, kedisiplinan, dan jiwa kebangsaan. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Berikutnya, kami persilakan Profesor Dr. Henry Setianto, SSI MT, untuk menyampaikan orasi ilmiah. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili, yang kami hormati Rektor ITB, Bapak Profesor Tata Cipta, yang kami hormati Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan sekolah Fakultas ITB, para ketua Senat Fakultas Sekolah atau yang mewakili, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir di Aula Barat dan tamu undangan yang hadir secara daring. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan penelitian yang dilakukan di lab kami, kimia analitik, bagian elektroanalitik, yang berjudul sensor elektrokimia berbasis karbon dan nanokomposit dengan pendekatan multidisipliner berbasis material. Seperti ketahui, kita mempunyai beberapa masalah dalam kualitas lingkungan, kualitas kesehatan, dan kualitas produk terkait dengan pencemaran, konsumsi produk bahan makanan yang melebihi ambang batas atau tidak terkontrol, sehingga terjadi penurunan kualitas kesehatan dan lingkungan, ya. Dari situ kita membutuhkan sebuah kontrol atau monitoring terkait kualitas lingkungan, monitoring logam-logam berat, ya, monitoring senyawa-senyawa toksin, dan monitoring senyawa-senyawa pencemar. Dari sisi kualitas produk, kontrol kadar senyawa aktif itu dibutuhkan, bahan-bahan aditif dan lain-lain. Dari sisi kualitas kesehatan, pemantauan kadar biomarker seperti asam urat, glukosa, kolesterol itu juga perlu dipantau dengan sangat efektif dan efisien. Sehingga muncullah metode ataupun alat yang dapat mendeteksi secara cepat, kalau bisa real time, yang dinamakan dengan sensor elektrokimia. Sehingga dari situ diharapkan permasalahan yang sebelumnya saya paparkan itu dapat diselesaikan dengan baik, ya, sehingga dampak kualitas produk dapat terjaga, lingkungan hidup terpantau, sehingga hidup makhluk hidup ataupun manusia itu akan lebih berkualitas. Kenapa sensor elektrokimia? Jadi sensor elektrokimia itu berbasis satu teknik yang terpusat pada teknik elektrometri, ya. Teknik elektrometri ini terbagi dari beberapa lagi. Di antaranya ada teknik voltametri, ya, teknik pengukuran yang menggunakan potensial dan arus. Ada juga teknik konduktometri yang lebih berpusat pada pengukuran konduktansi.
lalu teknik potensiometri yang terkait pengukuran potensial, dan ada juga secara khusus mengukur ampere ya, teknik amperometri, dan beberapa menggunakan teknik spektroskopi impedansi ya, mengukur impedansi ataupun resistensi ya. Kenapa teknik elektrometri kami kembangkan? Karena ini dapat memberikan solusi pada penanganan kontrol monitoring dari ketiga masalah sebelumnya ya. Sebelumnya sampel-sampel itu dikumpulkan lalu dibawa ke lab, lalu dianalisis dengan alat-alat besar seperti kromatografi, ICP-MS dan lain-lain, dan dibutuhkan preparasi dan operator yang harus mempunyai keahlian spesifik ya, sehingga itu akan sangat lama, sehingga kita perlu teknik ataupun alat yang portable yang bisa dibawa ke mana-mana dan langsung bisa dapat hasilnya ya, sehingga teknik ini bisa kita rangkum mempunyai portabilitas tinggi, murah ya. Proses preparasi itu minimal, bahkan tidak perlu preparasi untuk sebagian kondisi sampel, cepat, presisi dan selektif, serta sensitivitas yang sangat tinggi ya. Sehingga kalau ini bisa dikembangkan dan bisa menyamai analisis menggunakan alat-alat besar yang ada di laboratorium, ini akan sangat membantu untuk mengawasi produk makanan, kualitas lingkungan dan sebagainya. Nah, tantangan dari sensor elektrokimia untuk saat ini yaitu kebutuhan analis multi analit ya. Jadi dalam satu sensor, dalam satu elektroda itu kita bisa menganalisis beberapa analit sekaligus ya. Pengertiannya seperti itu. Lalu kebutuhan in situ monitoring ya. In situ monitoring yaitu menganalisis langsung di lapangan dan kita langsung dapat hasilnya secara presisi ya. Lalu beberapa karena rendahnya sensitivitas dan selektivitas ya. Lalu dapat mengakomodasi tipe fase analit baik padat, cair maupun gas ya, sehingga di situ kita bisa mengontrol buangan senyawa-senyawa berbahaya. Dan yang utama sebetulnya ini saya taruh di akhir ya. Jadi kebutuhan proses preparasi yang rumit ya, sehingga dari preparasi tadi waktu juga akan bertambah. Sehingga muncul rekayasa elektroda kerja ya, dan modifikasi dengan material-material komposit. Seperti kita ketahui, material komposit itu banyak sekali, namun yang saya paparkan di kesempatan ini adalah terkait dengan material nanopartikel, lalu material grafena, lalu material bercetakan molekul atau juga bisa ion, dan material hijau ya. Seperti kita ketahui, nanopartikel itu punya luas permukaan yang tinggi atau sangat luas ya, karena bentuknya menjadi sangat kecil ya. Berapa juga mempunyai katalisis, sifat katalisis yang sangat baik ya, dan tentunya otomatis akan mempercepat reaksi kimia ya. Dalam hal ini bisa reaksi oksidasi maupun reaksi reduksi. Dan merupakan perantara transfer elektron yang sangat efisien. Nah, grafena kita tahu ini salah satu bentuk dari karbon ya, salah satu konduktor listrik terbaik ya. Lalu mempunyai kapasitas absorpsi ya yang tinggi, menjadi dasar untuk prakonsentrasi analit dalam pengembangan sensor. Jadi prakonsentrasi itu adalah untuk keadaan konsentrasi analit yang sangat kecil sehingga tidak dapat dideteksi, sehingga harus dipadatkan dulu, seperti itu Bapak Ibu. Lalu berikutnya adalah polimer bercetakan ya. Ini punya selektivitas tinggi karena prinsipnya dia membuat cetakan dan berdasarkan berat molekul ya.
cetak dan berat molekul. Sehingga nanti akan ada interaksi fisik dan juga ada interaksi kimia. Material hijau tentu kita sama-sama paham berbasis bahan alam, menggunakan prinsip kimia hijau, ya, aman, sedikit limbah dan seterusnya, sustain, ya, sustainable, dan tadi sedikit limbah. Jadi ini yang kami gunakan dalam 3 penelitian yang dipaparkan pada kesempatan ini. Nah, elektroda berbasis karbon sangat banyak sekali, tapi yang kami paparkan adalah mungkin 4 saja, ya. Elektroda karbon tradisional seperti pasta karbon, karbon kaca, ya, elektroda serat karbon, elektroda karbon cetak, lalu elektroda yang menggunakan nanomaterial karbon. Nah, ini adalah hasil dari penelitian yang pertama. Jadi kita menggunakan nanopartikel perak dan grafena, ya. Jadi sebagai bare itu menggunakan elektroda karbon cetak, lalu ditambahkan nanopartikel perak secara terpisah dengan grafena, lalu dikombin antara nanopartikel perak dan grafena, ya. Nah, dari situ diharapkan nanti dapat alat sensor yang bisa bisa langsung digunakan beberapa kali dan langsung bisa dibuang. Nah, hasilnya sangat positif setelah kami modifikasi. Grafena terbentuk terdapat lembaran-lembaran grafena, lalu nanopartikel perak dikonfirmasi berukuran nano, ya, sehingga secara fisik terbentuk. Nah, dari hasil arus yang dihasilkan ini juga sangat bagus dari 3 modifikasi, modifikasi karbon cetak, grafen, dan nanopartikel AG mempunyai sinyal yang paling tinggi. Dan yang menarik adalah sifat katalisis dari combine dari 2 modifikator, ya. Yang satu dengan grafen, yang satu dengan nanopartikel. Kalau digabungkan itu akan mempercepat reaksi sehingga mempunyai efek elektrokatalitik, ya, atau kita bisa bilang ada efek sinergis antara katalis nanopartikel perak dan grafena. Nah, dari hasil penilaian ini kita bataskan limit deteksi atau batas deteksi atau konsentrasi terkecil yang bisa dihasilkan dari sensor ini, yaitu sekitar 1,94 mikromolar. Jadi kalau Bapak Ibu yang di luar ITB mungkin mikromolar itu kalau kita buat persen sekitar 1/100.000, ya, sampai 1/1.000.000% mungkin, ya. Jadi itu konsentrasi yang kecil sekali. Nah, daerah linear yang kami dapatkan 2 sampai 100 mikromolar. Nah, yang kedua adalah pengembangan elektroda karbon untuk deteksi sodium dodesil sulfat. Sodium dodesil sulfat ini ada senyawa kimia yang sering digunakan di alat-alat kecantikan, ya, sampo, sabun, dan seterusnya, ya, dan menggunakan konsentrasi yang kadang-kadang berlebih sehingga perlu ada kontrol, ya. Nah, yang kami gunakan untuk modifikator adalah nanopartikel zinc oxide, ya. Kita tahu nanopartikel zinc oxide mempunyai kelebihan ukuran semikonduktor, interaksi kimia, ada efek katalitik, stabil secara kimia maupun thermal, relatif biokompatibel, transfer elektron lebih cepat, dan kemampuan absorpsi yang baik. Sedangkan MIP atau molekul imprint polimer kita tahu itu unggul dalam selektif pada bentuk dan berat molekul. Lalu monomer yang dipilih adalah asam glutamat yang mempunyai sifat polar, bisa dalam keadaan asam atau basah, dan dia berada pada posisi anion pada keadaan pH netral atau pH air. Nah, dari hasil yang didapat dari kombinasi antara elektroda karbon cetak, nanopartikel zinc oxide, dan MIP itu mendapatkan hasil yang sangat memuaskan,
itu hampir sekitar 4 kali ya dari kalau kita bandingkan BER maupun yang dimodifikasi satu persatu ya. Dari penelitian ini kita dapat deteksi yang lebih kecil dari penelitian sebelumnya, sekitar 0,652 mikromolar dengan daerah linier 1 sampai 10 mikromolar Bapak Ibu. Nah, penelitian ketiga, ini kami menggunakan pengembangan elektroda karbon aktif ya untuk deteksi asam urat dengan material komposit hidroksi apatit dari cangkang telur dan modifikator nanopartikel zinc oksida ya. Keunggulannya pemanfaatan limbah ya, akan mengurangi limbah, mengurangi sampah, menggunakan prinsip kimia hijau, memberikan nilai tambah dan tentunya sangat ekonomis ya. Nah, dari hasil yang didapatkan ini luar biasa ya dari sisi hasil arus delta arus yang dihasilkan, intensitas arus yang dihasilkan itu hampir 5 sampai 6 kali ya. Mekanisme di permukaan elektroda dari analisis ini menggunakan sistem interaksi elektrostatis Bapak Ibu dan sistem terapung efek atau efek jebakan, sehingga sodium deodesil sulfat akan terikat secara elektrostatis dengan hidroksi apatit, lalu akan terjepit terperangkap di dalam sistem tersebut ya. Hasilnya agak sedikit besar, memang 8,6 mikromolar, tapi berita bahagianya adalah didapat daerah linier yang lebih lebar sehingga lebih luas untuk rentang konsentrasi yang dihasilkan. Dari 3 penelitian yang kami paparkan, kami berkesimpulan bahwa teknik elektrometri dengan menggunakan elektroda karbon termodifikasi nanokomposit terbukti sebagai metode elektroanalitik yang efisien, akurat, dan dapat mendukung prinsip kimia hijau. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya itu terkait dengan standarisasi dan komersialisasi sensor elektrokimia. Yang kedua, pengembangan elektroda untuk deteksi simultan beberapa analit dalam satu chip. Yang berikutnya mengeksplorasi lebih luas terkait material hijau terbarukan. Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Berikutnya saya akan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya, tentunya yang pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Berikutnya tentu kepada Pak jajaran Rektor ITB dan jajaran pimpinan ITB, Ketua Senat Akademik ITB, Majelis Wali Amanat ITB, Forum Guru Besar ITB, para dekan sekolah, para dekan fakultas, dan komunitas ITB secara keseluruhan. Secara spesifik saya akan memberikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembimbing sarjana sampai dengan doktor saya. Yang pertama adalah almarhum Profesor Buhori. Ini adalah pembimbing S1 dan S3 saya. Jadi S1 sama beliau, S3 ada berempat, ada almarhum Ibu Dr. Sadijah Ahmad, ada Bapak Dr. Indra Noviandri, dan Pak Profesor Rukman Hertadi. Terima kasih sudah datang Pak Indra dan Pak Rukman. Pembimbing S2 saya di Osaka University adalah Profesor Hideaki Kasai, Profesor Hermawan Kresno Dipojono, dan Dr. Rifki Muhida. Jadi ada sedikit yang mengharukan sebetulnya kalau saya cerita waktu saat saya studi ke Jepang ya. Jadi ini saya dibantu sangat banyak oleh Pak Rifki, cuma beliau tidak bisa hadir ya. Jadi
Dari mulai biaya penerbangan dan seterusnya itu saya dipinjamkan oleh beliau. Jadi jasanya sangat besar sekali pada diri saya. Yang berikutnya adalah para senior, para motivator, dan para kolaborator. Pak Profesor Muhammad Bahri Amran, senior di Kimia Analitik, terima kasih. Pak Profesor Amaloka, terima kasih berkenan hadir. Beliau sangat mendukung saya untuk cepat-cepat mengurus guru besar dan lain-lain. Pak Profesor Jeli Nurrahman, terima kasih Pak Jeli, senior, teman bercanda dan lain-lain. Saya sangat senang berinteraksi sama Pak Jeli. Profesor M. Ali Julfikar, Profesor Nandang Mukti, ini kawan-kawan satu angkatan saya, jadi profesor duluan dan tutor juga ya, teman kolaborasi penelitian. Profesor Sopi, Bu Sopi Damayanti, ini penyelamat rekomendator saat usulan guru besar. Profesor Yeni Wahyuni Hartati dari Unpad tidak bisa hadir. Lalu Dekanat MIPA 2020-2025 dan 2025 sampai dengan sekarang, Pak Profesor Wahyu Sri Gutomo, Pak Profesor Rukman, dan Ibu Hani Garminia, terima kasih. Pak Epatah PhD, Dekan MIPA, terima kasih. Dan Pak Dr. Dwi Irwanto, terima kasih sudah datang. Yang berikutnya adalah pimpinan kolega dari Universitas Pertahanan. Yang pertama adalah Rektor Universitas Pertahanan, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Anton Nugroho. Beliau tidak bisa hadir karena keluar negeri dan diwakilkan oleh Bapak Brigjen TNI Wawan Subarjo. Terima kasih Pak Wawan sudah menyempatkan hadir. Berikutnya adalah Laksamana TNI Profesor Dr. Mastio, terima kasih. Pak Sigit Puji Santosa, Pak Marsda TNI Dr. Insinyur Gita Amperiawan, Pak Maijen TNI Dr. Totok Imam Santoso, Pak Insinyur Romi Octavianus Burah, MRdes PhD. Terima kasih Pak Romi, senior saya di Unhan. Pak Marsma TNI Dr. Insinyur Sofian Aritonang, Kolonel Purnawirawan Dr. Insinyur Mirat Wahri, Pak Mirat, terima kasih. Kolonel TNI Dr. Insinyur Gunaryo STMT, Pak Gun, terima kasih. Dr. Insinyur Juprianto, terima kasih Pak Jupri sudah datang. Dan berikutnya adalah teman-teman main dan kolega dosen tentunya dari Kimia ITB. Yang pertama adalah Kakak Kimia Analitik. Kakak Kimia Analitik Pak Bahri, ada Bu Samita, terima kasih Bu Samita, Pak Indra, Pak Zul, Pak Rus, Pak Iqbal, Bu Ria, Pak Yudis, Pak Handajaya, Pak Untung, dan Bu Nurrahmi. Terima kasih atas dukungannya dalam penelitian yang terkait kolaborasi. Nah, yang berikutnya adalah dosen-dosen, kolega dosen kimia, Bapak Ibu yang saya hormati. Ibu Profesor Cynthia Linaya, terima kasih sudah hadir. Profesor Eis Holisotan, Profesor Julia Onggo, Profesor Desi Natalia, Bu Desi, terima kasih berkenan hadir. Profesor Lia Dewi, Profesor Made Arcana, Profesor Eni Ratnaningsih, Profesor Vida Damayanti, Pak Kakak, Pak Muhammad Aldi Abdul Qadir Marto Prawiro, terima kasih sudah hadir. Profesor Diana Wahyuningrum, Bapak Dr. Bun Bunjali, Pak Dr. Barnas Sulil, Dr. Ciptati, Ibu Lupna Baraja, Dr. Irma Mulyani, Dr. Isanawati, Dr. Yanti Rahmayanti, Dr. Fernita, Dr. Renat Didin Mujahidin, Profesor Feinadi, Dr. Made Buspasari, Dr. Renat R. Mukti, Dr. Vivi Masduki, dan Ibu Anita Alni, dan semua dosen di program studi kimia yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.
berikutnya adalah rekan-rekan Kimia 91, terima kasih. Om Faisal, Corina, Ferni, dan lain-lain, Windy, Pak Agus Jubaidi, Pak Tommy, Pak Nandang, terima kasih. Lalu rekan-rekan EKE 28, Yon 1 Mahawarman, kalau ada yang pakai baret kelihatan aneh, itu Yon 1 Menwa Mahawarman, terima kasih. Dan yang terakhir tentunya keluarga besar dari almarhum Bapak Sucipto dan Ibu Sukeni, ya. Terima kasih atas didikannya, rahmat dan segala sesuatunya telah membesarkan saya. Lalu Bapak mertua Dr. Haji Edi Santoso, Ibu mertua Hajah Yeti, adik-adik Mbak Sinta dan Diki, Mbak Dayu dan Aris, Pak Aris ada di FTSL duduknya. Om Hari dan Indri, ya. Lalu keluarga besar dari Sucipto, Mbak Lili dan Mas Iwong almarhum, terima kasih Mbak Lili dah hadir. Mas Edi almarhum dan Mbak Nining, Mbak Tuti dan Mas Kasimun. Mas Kasimun terima kasih sudah berkenan hadir. Mas Tato dan Mbak Endang, Mas Tato terima kasih. Mbak Tari, Mbak Ina, Mbak Dandi, Mbak Uli dan adik terkecil saya Teddy Ciptadi. Jadi kami keluarga besar, jadi panjang sekali ya Bapak Ibu. Yang terakhir ini adalah yang paling menentukan, istri tercinta Dr. Viena Saraswati beserta anak-anak Fahri Ali Setianto, ini masih tingkat 3 mesin, masih nakal ya, Pak Tata mungkin di Jewer. Lalu Fahima Alia Setianto. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya membacakan kode guru besar, izinkan saya sedikit, ini ada request dari kawan, katanya ngantuk nggak ngerti gitu. Jadi saya mau pantun sedikit. Kalau ada berkenan silakan sampaikan apa? Cakep katanya, kata Pak Sidik, cakep. Di Bandung ada Jalan Braga. Guru besar ITB inspirasi kita semua. Dengan dedikasi kita bisa mencapai cita-cita. Selama-lamanya ITB jaya. Izinkan saya menyampaikan kode kehormatan guru besar. Dalam mengemban amanah guru besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 15 November 2025. Profesor Henry Setianto. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan dokumen kode kehormatan di hadapan Ketua Forum Guru Besar ITB. Kami silakan kepada Profesor Arif Sasongko, Profesor Made Suarjana, Profesor Anas Ma'ruf, dan Profesor Henry Setianto untuk menempati tempat di depan panggung. Kami silakan kepada Profesor Arif Sasongko untuk menandatangani dokumen kode kehormatan.
Selanjutnya, kami silakan kepada Profesor Made Suarjana untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Berikutnya, kami silakan kepada Profesor Anas Ma'ruf untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Selanjutnya, kami silakan kepada Profesor Henry Setianto untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Sekapur sirih oleh Rektor Institut Teknologi Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, dari pagi sampai siang kita sudah mendengarkan orasi para guru besar yang merupakan bukti dan tanggung jawab ITB terhadap perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kita mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru tentang berbagai teknologi, ilmu pengetahuan dan implementasinya. Profesor Arif Sasongko dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika telah menguraikan tentang perkembangan perancangan sistem tertanam yang dikembangkan melalui hardware dan software co-design untuk secure embedded system untuk memastikan kriteria keamanan sebagai faktor utama dalam proses perancangan. Ini adalah hal yang sangat penting karena jika kita membiarkan sistem seperti ini dibuat oleh orang lain, maka bisa jadi ada pintu belakang yang bisa dimasuki oleh orang lain. Jaminan keamanan dengan pengembangan seperti ini akan menjadi lebih tinggi dan mempermudah proses sertifikasi. Ada beberapa contoh yang tadi sudah disampaikan oleh Profesor Arif Sasongko yang menunjukkan bagaimana kita bisa mengembangkan, kemudian juga mengelola juga standar yang mengaturnya, karena sampai sekarang juga tidak ada standar yang mengatur masalah keamanan ini, dan memastikan bahwa faktor keamanan berperan sentral dalam implementasi terhadap sistem yang ini. Profesor Made Suarjana dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan menyampaikan karyanya sepanjang karirnya untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur nasional itu menyesuaikan dengan kondisi Indonesia yang merupakan pertemuan dari 3 lempeng tektonik dengan segala macam gempanya. Bagaimana beliau bersama kolega-kolega dalam kelompoknya melakukan pengembangan numerik, melakukan evaluasi dan analisis komputasi, dan melakukan desain-desain untuk struktur-struktur sehingga memastikan bahwa jika terjadi gempa maka kerusakan yang ditimbulkan menjadi minimal dan mudah diperbaikinya. Ini adalah kontribusi yang sangat besar dan sangat relevan bagi Indonesia. Profesor Anas Ma'ruf dari Fakultas Teknologi Industri menyampaikan evolusi sistem manufaktur dari produksi massal menjadi manufaktur fleksibel dan cerdas berbasis industri 4.0 yang menuntut integrasi antara otomasi lunak,
otomasi keras, dan sistem cyber fisik untuk menjawab kebutuhan fleksibilitas, efisiensi, dan daya saing industri modern. Riset tersebut dilakukan secara konsisten selama lebih dari 20 tahun dan tadi kita lihat bahkan sudah diimplementasikan di industri di Jepang sampai masuk koran di Jepang. Itu sesuatu yang menurut saya luar biasa. Tidak semua orang bisa tampil karyanya di media massa Jepang. Ini juga menegaskan pentingnya antara riset akademik dan kolaborasi industri. Dan kita tahu bahwa inilah saatnya ekosistem manufaktur nasional yang tangguh dapat berperan untuk menjadikan Indonesia negara maju. Profesor Henry Setianto dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam menyajikan suatu pengembangan sensor elektrokimia berbasis karbon dan nanokomposit sebagai solusi analitik yang inovatif, cepat, dan ekonomis untuk tantangan di bidang pangan, lingkungan, dan kesehatan. Ini saya mungkin perlu memberi komentar sedikit ya, meskipun tadi dari FMIPA, tapi bidang keahliannya adalah teknik elektrokimia ya. Jadi ini MIPA tapi teknik begitu ya. Jadi kita sudah bisa melihat bahwa tidak ada lagi sekat-sekat antara bidang-bidang ilmu, semua bersatu padu dan dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Indonesia. Tentu saja dengan keberhasilan dalam pengembangan ini, kita bisa melihat bagaimana sensor yang dikembangkan ini dapat membuka jalan signifikan bagi kemajuan pengembangan alat deteksi kesehatan, kontrol kualitas produk, serta pemantauan lingkungan yang efisien demi menjaga keamanan pangan, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan menjaga lingkungan hidup. Semoga apa yang telah dikembangkan ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Institut Teknologi Bandung dan utamanya bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Profesor Sidik Permana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat selalu. Hadirin sekalian, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa kepada Sang Pencipta. Izinkan saya memandu doa dengan tata cara Islam dan yang beragama lain dipersilakan untuk menyesuaikan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pencipta dan pemelihara alam semesta, Engkau telah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berakal. Karena itu ya Allah, ya Alim, berkenan Engkau ilhamkan ilmu-Mu kepada kami sehingga kami tergolong orang-orang yang memikirkan akan ciptaan-Mu dan mengingat-Mu kala berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Seraya meyakini tiada Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Ya Allah, ya Ghafur, sesungguhnya kami bertobat kepadamu. Ampunilah dan maafkanlah kami, orang tua kami, keluarga kami, guru-guru kami, dan mahasiswa kami, serta kepada orang-orang yang telah berjasa memberikan manfaat kepada kami.
kepada bangsa, negara, dan alam semesta. Engkaulah yang Maha Pengampun, Maha Suci Engkau, lindungi kami dari azab-Mu. Lindungilah hamba-hamba-Mu yang sekarang ini sedang berjuang, membebaskan mereka dari segala kezaliman dan kekejian dimanapun mereka berada. Turunkanlah hidayah-Mu kepada para kaum yang zalim tersebut, sehingga mereka tersadar dan segera bertaubat kepadamu. Dan segera turunkanlah kekuatan yang dapat menghentikan mereka jika mereka tetap angkuh dan sombong berbuat kezaliman dan kebinasaan kepada umat manusia. Ya Rabb, barusan telah kami simak orasi 4 orang kolega kami, Profesor Arif Sasongko dari STI, Profesor Made Suwarjana dari FTSL, Profesor Anas Ma'ruf dari FTI, dan Profesor Henry Setianto dari FMIPA. Betapa pengembangan ilmu dan teknologi yang telah disampaikan berupa pemikiran dan hasil-hasil capaiannya sungguh sangat bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia. Ya Allah, kami memohon kepadamu untuk membalas ketekunan dan kesungguhan mereka, dan mudahkanlah untuk melanjutkan belajar mentafakuri tanda-tanda kebesaran-Mu. Kami berharap kepadamu agar supaya mereka bersama dengan kolega lainnya, para dosen, dan cendekiawan lainnya akan istiqomah dan gigih berjalan di tapak yang menuju kedekatan kepadamu. Berani berkata benar dan menyampaikan kebenaran dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan. Kami mendambakan para ilmuwan dapat bersinergi menjadi rahmat bagi alam semesta dan dapat menjadi contoh tauladan, tidak hanya dari segi intelektual dan emosional, tetapi juga jauh lebih penting akan menjadi contoh tauladan dari segi pengabdian kepadamu. Ya Allah, jadikanlah ITB dapat lebih berkontribusi untuk kemanusiaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan umat manusia, dan memberikan solusi serta tindakan nyata lainnya untuk penyelesaian permasalahan bangsa dan umat manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon perkenan-Mu agar Engkau mudahkan Indonesia menjadi salah satu negara yang lebih bermartabat dan Engkau sukai, baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara yang makmur, penuh keberkahan dan ampunan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Hadirin yang kami hormati, kita bersama-sama telah mengikuti rangkaian acara sidang orasi ilmiah Guru Besar ini dengan baik dan hikmat. Materi yang disampaikan dalam orasi ini telah memperkaya hasanah pengetahuan kita tentang hardware, software, co-design untuk sistem tertanam berorientasi keamanan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Insinyur Arif Sasongko, ST, MT, PhD. Kita juga telah memperkaya wawasan kita tentang aplikasi metode numerik dan komputasi untuk pengembangan infrastruktur di Indonesia, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Insinyur Made Suwarjana, MSc, PhD. Kita juga telah memperkaya wawasan kita tentang transformasi otomasi sistem produksi, integrasi teknologi lunak, keras, dan siberfisik, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Anas Ma'ruf, MT. Selain itu, kita juga telah memperkaya wawasan kita mengenai sensor elektrokimia berbasis karbon dan nanokomposit, pendekatan multidisipliner berbasis material, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor
Dr. Henry Setianto, SSI, MT. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan orasi hari ini telah dihadiri oleh para guru besar Institut Teknologi Bandung, baik para guru besar yang aktif, emeritus maupun purna bakti. Mohon kiranya para guru besar ITB baik yang di panggung maupun yang ada di floor untuk bisa berdiri untuk menyapa para hadirin. Silakan. Yang ada di, makasih banyak yang di belakang nggak mau ke depan. Terima kasih atas kehadiran para guru besar ITB. Silakan duduk kembali. Pada kesempatan ini tentunya juga terima kasih atas kehadiran Profesor Kadarsah Suryadi, Rektor ITB periode 2015-2020. Profesor Reini Wirahadikusuma, Rektor ITB periode 2020-2025. Kesempatan ini juga istimewa karena telah dihadiri oleh Rektor Universitas Bakri, Profesor Sofia Miranti Wiratman Alisyahbana. Kemudian juga hadir kolega guru besar perguruan tinggi lain, Profesor Dr. Insinyur Maman Abdurrahman dari Telkom University. Profesor Dr. Sarwono Sutikno dari ITERA. Lalu di floor itu ada, kami lihat dari sini, Profesor Imam Reksowardoyo dari Universitas Pertamina. Lalu juga ada Profesor Nandang Mufti dari Universitas Negeri Malang. Juga terima kasih atas kehadiran Dr. Kris Wijoyo Supanji, staf khusus Menhan. Kemudian Dr. Saiful Bahri, Direktur Security dan Currency Solution dari Peruri. Tadi ada ya. Lalu Profesor Budi Susilo Supanji, Ketua Yayasan Universitas Presiden. Lalu dari mana ini? Dari Universitas Pertahanan, ada banyak yang hadir. Insinyur Romi Octavianus Bura, PhD. Terima kasih. Brigjen TNI Wawan Subarjo. Masih yang baik. Lalu yang terakhir Kolonel TNI Purnawirawan Dr. Insinyur Mirat Fahmi. Terima kasih atas kehadiran pada hari ini. Tentunya terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir secara langsung di Aula Barat dan secara virtual melalui Zoom meeting atas perhatian dan kesabarannya mengikuti sidang orasi ilmiah ini sampai dengan selesai. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB pada hari ini resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada hari ini telah selesai. Selanjutnya, kami mohon kepada Guru Besar pemberi orasi ilmiah beserta keluarga inti untuk menempati tempat di depan panggung. Kepada anggota Majelis Wali Amanat, anggota Senat Akademik, Rektor,
Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar, para dekan, serta ketua dan anggota Senat Fakultas Sekolah, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat. Kepada seluruh tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kami mohon kerjasama seluruh tamu undangan untuk tetap di tempat hingga para guru besar pemberi orasi ilmiah telah siap di depan foto booth. Kepada anggota Forum Guru Besar ITB dan tamu kehormatan yang berada di kursi undangan, kami persilakan untuk menyampaikan ucapan selamat di depan panggung utama. Kami mohon kerjasama seluruh tamu undangan untuk tetap di tempat hingga para guru besar pemberi orasi ilmiah telah siap di depan foto booth. Kami mohon kerjasama seluruh tamu undangan untuk tetap di tempat hingga para guru besar pemberi orasi ilmiah telah siap di depan foto booth. Kami silakan kepada guru besar pemberi orasi ilmiah beserta keluarga inti untuk menuju foto booth yang telah ditentukan. Kami silakan kepada guru besar pemberi orasi ilmiah beserta keluarga inti untuk menuju foto booth yang telah ditentukan. Kepada seluruh tamu undangan, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Profesor Arif Sasongko, Profesor Made Suarjana, Profesor Anas Ma'ruf, dan Profesor Henry Setianto. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir secara luring di Aula Barat dan yang mengikuti acara ini secara daring melalui Zoom Meeting. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai bertemu pada sidang orasi ilmiah selanjutnya.